semua, jumpa lagi bersama saya Covino dalam channel saya Go Tutorial. Kita akan membahas tentang matematika peminatan. Ini adalah kelanjutan dari bab suku banyak dan kita kali ini akan bicara tentang teorema sisa. Oke, jangan di skip teman-teman dan jangan lupa subscribe, like, dan share terutama video ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa terus menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Oke, kita mulai teman-teman pembelajaran kita pada saat ini. Jadi yang namanya teorema sisa, sebenarnya ini tidak materi khusus teman-teman, tapi sudah teman-teman pasti sudah tahu intinya, dan rumus ini juga kadang-kadang tidak terlalu banyak dipakai di soal karena nanti kita akan langsung ke poinnya saja. Intinya ya seperti ini. Kalau jika kita punya suku banyak Px, kita bagi dengan Ax plus B, maka sisa pembagiannya ternyata bisa dicari dengan nilai fungsi itu dari min B per A. Dari mana dapat min B per A? Itu seolah-olah AX plus B ini kita buat sama dengan 0. Sehingga AX sama dengan min B, maka X-nya kita dapat sebagai min B per A. Itu seolah-olah seperti itu teman-teman. Ya. Dan ketika suku banyaknya dibagi dengan suatu suku atau suatu faktor, ada dua ya, persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan, maka sisa pembagiannya bisa dirumuskan dengan rumus ini. Jadi A dikalikan nilai fungsi dari B dikurangi B dikalikan nilai fungsi dari A dibagi dengan A min B. Walaupun ini juga nanti cukup jarang digunakan rumusnya. Oke, kita langsung ke intinya dengan membahas beberapa soal. Oke, misalkan seperti ini. Suku banyak 5x pangkat 3 min 2ax kuadrat plus 3x min 2a. Ya, ini mesti ada sama dengan 0. Itu jika dibagi x min 3 sisanya 44. Ya, maka nilai A adalah. Jadi intinya seperti ini, teman. Jadi kalau ini dibagi dengan x min 3, maka kita bisa seolah-olah ini kita buat x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Jadi kalau nilai 3 ini dimasukkan ke sini, sisanya adalah 44. Jadi berdasarkan teorema sisa, andaikan kita punya ini, anggap aja sebagai fx sama dengan 5x pangkat 3 min 2ax kuadrat plus 3x min 2a, maka kalau kita nanti masukkan F3 itu akan menjadi 44 ya. Jadi sudah sederhana sekali, kita masukkan F3, berarti dengan cara substitusi langsung saja kita bisa langsung masukkan seperti ini ya. X-nya kita gantikan dengan 3 ya. Langsung kita buat sama dengan 44. Oke, kita hitung 5 dikali 27 135, 2 dikali 9 itu 18A, lalu plus 9 min 2A sama dengan 44. Min 18A min 2A kita gabungkan menjadi min 20A. Di sini kita bisa pindah 44 dikurangi 9 itu 35, 35 dikurangi 135 jadi min 100, sehingga A-nya akan didapatkan min 100 dibagi min 20, ketemulah nilai 5. Itu penggunaan teorema sisa ya. Jadi tinggal dimasukkan nilai X-nya maka menghasilkan nilai sisanya. Itu artinya teorema sisa. Kita coba di contoh berikutnya. Suku banyak Px, x pangkat 3 min A min 1x kuadrat plus Bx plus 2a habis dibagi oleh x plus 2. Dan jika dibagi x min 2 sisanya min 4. Maka nilai A dan B berturut-turut ada. Jadi di sini kalau dia dibagi dengan x plus 2 maka x-nya adalah sama dengan min 2. Sedangkan kalau dibagi dengan x min 2 maka x-nya sama dengan 2. Kita langsung masukkan P dari min 2. Langsung kita substitusi teman-teman ya. Min 2 pangkat 3 min A min 1 kali min 2 kuadrat tambah B kali min 2 plus 2A. Ya, ini nanti akan menjadi sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ada kata-kata habis dibagi. Oke teman-teman ya. Di sini kita jabarkan min 8. Lalu ini min 2 dikuadratin 4 ya. 4 saya pindah ke depan jadi min 4. Kalikan dengan A min 1 jadi min 4A plus 4. Lalu di sini jadi min 2B plus 2A sama dengan 0. Di sini kita dapatkan persamaan min 4A ditambah 2A. Ya, oke. Min 2B saya pindah ke sana saja. Min 8 saya pindah ke sana, 8 min 4 ya. Sehingga akan kita dapatkan persamaan min 2A min 2B sama dengan 4, atau misalkan kita bagi min 2 semua jadi seperti ini. Ini seolah-olah kita dapat persamaan pertama ya teman-teman. Nah, kita masih punya data lagi. Kalau dia dimasukin dengan min 2.
dimasukkan dengan 2. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 3 min A min 1 kali 2 kuadrat plus B kali 2 plus 2A. Nah, sama dengannya itu sisanya teman-teman. Sisanya min 4. Ya, tadi sama dengan 0 karena habis dibagi itu artinya tidak bersisa ya. Oke, ini kita jabarkan 8 min 4A plus 4 plus 2B plus 2A sama dengan min 4. Saya skip satu langkah ya, min 4A ditambah 2A menjadi min 2A plus 2B. Di sini akan menjadi min 4 min 8 berarti min 12, min 12 min 4 lagi min 16. Ini kalau saya bagi dengan min 2 akan menjadi A min B sama dengan 8. Nah, ini kita dapat persamaan kedua. Persamaan ini dengan ini tinggal kita eliminasi saja teman-teman. A ditambah B sama dengan min 2, A min B sama dengan 8. Kalau kita kurangin, di sini akan didapat 2B sama dengan 6 ya. B-nya akan didapat 3. Dengan demikian nanti kalau kita mencari A tinggal kita gunakan salah satu persamaan. A ditambah 3 sama dengan min 2, maka A nya ketemu min 5. Sudah selesai teman-teman ya. Jadi nilai A dan B nya berturut-turut adalah min 5 dan 3. Oke, itu ya. Nah, ini beberapa contoh soal yang akan sering dimunculkan di soal ya. Misalkan seperti ini. Cukup banyak PX jika dibagi PX plus 2 sisanya 14, dan jika dibagi 3x min 2 sisanya 6. Sisa pembagian jika dibagi oleh 3x kuadrat plus 4x min 4. Nah, teman-teman boleh mengikuti cara saya atau tidak, tetapi saya punya cara trik untuk seperti ini gini. Jadi soal yang bentuknya seperti ini ya, ini sudah pasti 3x kuadrat ini adalah hasil kalinya ini dan ini ya, boleh dibuktikan nanti di soal-soal. Jadi kalau teman-teman misalkan ragu 3x min 2 kita kalikan dengan x plus 2, nah ini pasti nanti hasilnya 3x kuadrat berapa ini plus 6x min 2x min 4. Ini kalau disederhanakan akan menjadi 3x kuadrat plus 4x min 4. Nah, sama kan dengan ini ya teman-teman, pasti sama. Nah, soal seperti ini kita tinggal caranya seperti ini aja teman-teman. Jadi kalau dibagi x plus 2, ingat x nya adalah sama dengan min 2. Di sini kita bisa dapat P dari min 2 itu sama dengan 14 yang sisanya. Sedangkan kalau dibagi x min 2, ini artinya x nya dianggap 2/3. Jadi P nya dari 2/3 itu sisanya sama dengan 6 ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian cara mengerjakannya kalau dia dibagi dengan ini ya, dibagi dengan 3x kuadrat plus 4x plus 4, itu selalu kita misalkan sisanya adalah AX plus B. Percaya saja dengan cara ini teman-teman ya. Nah, seperti itu kita tinggal masukkan dari dua persamaan ini teman-teman, S dari min 2 dan S dari 2/3. Caranya kalau X nya diganti min 2 berarti ini akan menjadi A kali min 2 atau min 2A plus B. Yang ini akan menjadi 2/3A plus B. Sama dengannya itu ini teman-teman. Jadi ini sama dengan 14, ini sama dengan 6. Sudah, persamaannya langsung dieliminasi, kita kurangin. Ya, B-nya hilang. Min 2 dikurangi 2/3 itu nanti ketemu min 8/3A. 14 dikurangi 6 ketemu 8. Sehingga A-nya nanti ketemu min 3. Nah, A-nya ketemu min 3, kita bisa mencari B-nya ya teman-teman ya. Dengan cara kita gunakan persamaan pertama, misalkan min 2 kali min 3 ditambah B sama dengan 14, maka B-nya akan ketemu 8. Oke ya, A-nya ketemu min 3, B-nya ketemu 8, sudah selesai. Artinya sisanya adalah AX plus B. Jadi min 3X plus 8. Ini sisanya teman-teman. Singkat sekali caranya ya. Nah, soal ini bisa divariasi menjadi beberapa kemungkinan ya. Misalkan seperti ini. Cukup banyak fx jika dibagi oleh x plus 2 sisanya min 13, dan jika dibagi oleh x kuadrat min x min 2 sisanya adalah 5x min 7. Nah, sisa pembagian cukup banyak oleh x kuadrat min 4x. Nah, di sini ini kita punya beberapa data yang diketahui. Tapi pada prinsipnya data ini intinya sama. Fx dibagi dengan x plus 2 itu berarti x-nya sama dengan min 2. Di sini kita langsung bisa tuliskan f dari min 2 sama dengan min 13 ya. Oke. Nah, sedangkan di sini kita punya pembagiannya itu masih berupa persamaan yang dia biasanya bisa difaktorkan, teman-teman ya. Oke, maaf ini 2 ya. Oke. Nah, ini kalau kita faktorkan akan menjadi x min 2 x plus 1 kan. Di sini berarti kita akan mendapatkan nilai f dari 2 dan f dari min 1.
Nah, sama dengannya berapa? Ingat nih, di sini ada sisa 5x min 7. Jadi ini itu ternyata kalau dicari, dia menghasilkan sisa 5x min 7. Kita langsung masukkan di sini. Jadi, kalau F2 adalah 5 kali 2 min 7, ketemu 3. Kalau di sini, 5 kali min 1 min 7, kan ketemu min 12. Nah, di sini kita punya 3 data, teman-teman. Ada F dari min 2 itu min 13, F dari 2, 3, F dari min 1 itu min 12. Pertanyaannya adalah sisa pembagian jika suku banyak ini dibagi dengan X kuadrat min 4. Oke, X kuadrat min 4 itu adalah X plus 2, X min 2. Jadi, kita akan menjabarkan menjadi faktornya adalah X plus 2 dan X min 2. Atau X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 2. Sekali lagi, kalau persamaan bentuk pembaginya adalah persamaan kuadrat, nah persamaan bentuk pembagiannya adalah persamaan kuadrat, sisanya langsung kita misalkan sebagai AX plus B, ya. Dan disinilah kita tinggal menggunakan tadi, kalau yang diminta adalah X plus 2 dan X min 2, maka kita gunakan S min 2 dan S2. Kita masukkan min 2A plus B, di sini 2A plus B. Nah, sama dengannya berapa, teman-teman? Sama dengannya kita tinggal cari. Kalau min 2 berarti kita gunakan angka min 13. Kalau yang 2 kita gunakan angka 3. Berarti ini tidak dipakai di pengerjaan. Tinggal kita eliminasi, didapatkan min 4A sama dengan min 16, sehingga hanya ketemu 4. Nanti dengan substitusi saja, kita masukkan di persamaan yang kedua saja. 2 kali 2 plus B sama dengan 3, maka B-nya ketemu min 1. Dengan A ketemu 4, B ketemu min 1, maka sisanya adalah AX plus B tadi. Jadi 4X min 1. Ya, ini teman-teman ya. Oke, sederhana sekali. Nah, satu pengembangan lagi ini yang paling rumit dan paling sering muncul juga. Suku banyak Fx jika dibagi X plus 1 sisanya min 2, dan jika dibagi X min 3 sisanya 7. Lalu, suku banyak Gx jika dibagi X min 3 sisanya 2, dan jika dibagi X plus 1 sisanya 5. Oke, kemudian lagi, jika suku banyak Hx itu didefinisikan sebagai Hx adalah Fx kali Gx, tentukan sisanya jika Hx dibagi dengan X kuadrat min 2X min 3. Oke, jadi di sini X kuadrat min 2X min 3, ini sudah pasti dia itu berasal dari faktor-faktor yang diketahui ini. X plus 1 kali X min 3 ya, teman-teman bisa lihat ini. Fx-nya dibagi X plus 1 sama X min 3, Gx-nya juga X min 3 sama X plus 1. Dan biasanya sudah pasti dibentuk seperti itu. Saya langsung persingkat caranya seperti ini. Fx dibagi X plus 1 itu langsung saya tulis sebagai F dari min 1 sama dengan min 2. Lalu jika dibagi X min 3 sisanya 7, kita sebut sebagai F dari 3 sama dengan 7. Kemudian suku banyak Gx jika dibagi X min 3 sisanya 2. Berarti di sini kita punya data lagi. G dari 3 sama dengan 2. Sedangkan jika dibagi X plus 1 sisanya 5, ini berarti G dari min 1 sama dengan 5. Nah, kemudian apa hubungan dengan H? Hx itu adalah Fx dikalikan Gx. Jadi artinya, kalau kita mau mencari H dari min 1, itu akan didapat dari F min 1 dikalikan G min 1. Sehingga kita dapatkan angka min 2 dikali 5, ketemulah min 10. Sedangkan kalau kita mau mencari H3, nanti F dan F3 dikalikan dengan G3. Itu berarti sama aja 7 dikali 2, ketemulah 14. Nah, sekarang kita bicara dengan H. Hx ini akan dibagi dengan X plus 1, X min 3 ya. Oke, nah ini sisanya langsung seperti tadi. Kita misalkan sebagai AX plus B. Ya, langsung kita kerjakan S dari min 1 dan S dari 3. Itu min 1A plus B. Kalau ini 3A plus B. Sama dengannya mana teman-teman? Yang mana? Oke, kita pinter ya. Jadi kalau kadang ini bicara dengan fungsi H, kita pakai yang H teman-teman. Jadi kalau ini yang min 1, kita ambil yang ini sama dengan min 10. Sedangkan yang 3 kita pakai yang 14. Kita tinggal mengeliminasi, akan didapatkan min 4A sama dengan min 24, hanya ketemu 6. Dan kemudian kita bisa masukkan
min 6 plus B sama dengan min 10, berarti B-nya ketemu min 4. Dengan demikian sisanya adalah AX plus B, berarti 6X min 4 ya. Sederhana sekali teman-teman pengerjaannya ya, jadi nggak rumit, nggak terlalu harus pakai definisi, karena biasanya ini bisa dikerjakan dengan cara singkat seperti ini. Oke, ini beberapa panduan soal tentang teori massa dan konsepnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi tutorial kita bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan share terutama ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.